Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa News TV di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah. Saya akan menyapa Kiai dulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Kiai, sehat selalu Kiai ya? Sehat, alhamdulillah Mas Agus. Iya, ini berkat doa Kiai saya juga sehat juga. Alhamdulillah. Ya Kiai, hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang ada di sekeliling kita nih Kiai. Iya. Tentang keanekaragaman. Ya. Jadi judul kita adalah toleransi dalam perbedaan. Nah, kitab apa yang akan kita bahas ini yang menjadi referensi kita hari ini? Mas Agus, yang saya akan baca nanti adalah kitab Tafsir Jalalain. Ya. Tafsir Jalalain ini adalah tafsir yang disusun oleh ulama besar, dua ulama yang namanya itu hampir serupa. Yang pertama Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang satu itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Karena itu sama-sama Jalal, akhirnya disebut Jalalain. Sehingga tafsirnya disebut Tafsir Jalalain. Itu Mas Agus. Jadi saya akan bacakan ya. Silakan Kiai. Baik, para pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang toleransi di dalam perbedaan ya. Bahwa di dunia ini kita tidak akan lepas dari perbedaan. Ada mungkin berbeda dari suku, berbeda bangsa, berbeda adat istiadat, berbeda bahasa. Maka dalam hal ini kita harus mempunyai sikap yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya aku ja'alnakum, menjadikan kamu sekalian, min dzakarin, ini ada jenis laki-laki, wa unsa ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku jadikan kamu semua itu terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Ada ras ini, ada suku ini, sengaja diciptakan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Li ta'arafu, supaya saling mengenal. Di sini di dalam tafsir Jalalain disebutkan ai liya'rifa ba'dukum ba'dha, agar satu dengan yang lain saling mengenal. Kalau orang sudah mengenal, insya Allah akan sayang. Tidak kenal, tidak akan sayang. Karena itu dikatakan la litafakharu, bukan untuk saling sombong menyombongkan. Ini nih, saya suku Jawa. Kamu suka apa? Orang Batak ya? Orang Madura kamu ya? Tidak demikian nadanya. La litafakharu, bukan untuk sombong menyombongkan, tidak. Tapi lita'arafu, agar saling mengenal. Maka saudara-saudara sekalian, ini sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan dengan berbagai macam suku, ras, bahkan dengan berbagai bahasa. Ya. Maka saudara-saudara sekalian, apakah Allah tidak bisa menjadikan seluruhnya Islam semua? Beriman semua. Satu suara, satu suku misalnya. Bisa. Maka dikatakan walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah akan menjadikan umat satu. Semua beriman, taat kepada Allah, nggak ada yang maksiat. Nah, bisa saja Allah menjadikan semacam itu kan maksudnya. Tapi wala yazaluna mukhtalifin. Dan nyatanya manusia itu memang berbeda-beda, mulai dari Nabi Adam sampai zaman sekarang. Karena itu mari kita sadar, karena bagaimanapun juga watammat kalimatu rabbika. Watammat kalimatu rabbika, sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah.
Sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Itu sudah dikasih tahu sama Allah. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Urusan besok, siapa yang akan dimasukkan ke surga? Apakah manusia atau jin? Siapa yang akan dimasukkan neraka? Akan ditetapkan besok di hadapan Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting Mas Agus adalah bagaimana sekiranya kita memanage, mengatur apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang berbeda-beda itu menjadi sebuah kekuatan. Karena itu kita ini diajarkan dalam konteks kebangsaan, kenegaraan. Bangsa Indonesia itu kalau nggak keliru 1000 lebih 1300 lebih suku, ada 1600 bahasa. Di Indonesia luar biasa. Tetapi kita ini bersatu. Karena sadar bahwa kita ini walaupun berbeda, kita ini satu, Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebenarnya ajaran Islam itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, jangan berpecah belah. Kita mempunyai rumah satu yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini kesepakatan yang kita ikutin berkaitan dengan apa yang harus kita sepakat. Kalau soal berbeda ya berbeda suku ya nggak apa-apa, berbeda agama ya nggak apa-apa. Karena itu para jemaah sekalian, dalam konteks ini sebagai umat Islam ini harus mempunyai pegangan yang benar. Kita diajarkan di dalam kitab-kitab fikih misalnya la yungkarul mukhtalafih. Masalah khilafiyah nggak usah diingkari. Nggak usah komen, nggak usah usil. Benar nggak? Kalau urusan apakah Mas Agus pakai songkok hitam atau saya pakai songkok pakai surban, boleh berbeda. Apakah pakai baju koko, apa pakai jas, silahkan berbeda. Mau sarung, pakai celana, silahkan. Itu masalah khilafiyah, masalah mukhtalafih, masalah sesuatu yang boleh kita berbeda. Wa innama yungkarul mujma'aleh, baru menyangkut masalah hal yang sudah disepakati. Yang sudah menjadi konsensus, misalnya dalam konteks kebangsaan. Kita sepakat, kita semua ini kembali kepada PBNU. Apa PBNU itu? Maksudnya kembali kepada 4 kalimat, 4 huruf ini. P. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, N. NKRI, U. Undang-Undang Dasar 1945. Kita sepakat ini. Kalau soal agama, urusan masing-masing. Urusan suku, urusan bahasa, urusan adat, istiadat, silakan. Tapi kita kembali kepada 4 ini yang disepakati. Ini adalah mujma' alaih istilah kami. Sesuatu yang sudah disepakati. Kita tidak boleh melanggar ini. Ini Mas Agus. Karena itu mari dalam konteks kebangsaan kita bertoleransi, dalam bingkai keagamaan sesama Islam ya harus toleransi. Karena nyatanya antara Islam ada memang perbedaan. Tidak bisa dipungkiri Mas Agus. Ada orang sholat pakai kunut. Kalau saya kunut, mungkin sebelah saya tidak kunut. Jangan ribut. Kita bertoleransi. Ini namanya perbedaan Mas Agus. Ada yang sholatnya begini Mas Agus. Allahu Akbar. Ada yang begini. Ada yang sholatnya Allahu Akbar. Begini ada. Ada yang tahiyatul begini. At-tahiyatul asyhadu an la ilaha illallah. Diam. Kalau saya diam. Karena yang sunat begini. Ada yang sholat sunat. Asyhadu an la ilaha illallah. Begini. Jangan ketawa ini. Ini soal perbedaan biasa. Jangan ribut. Benar nggak? Betul. Yang jadi persoalan kalau umat Islam tidak tahu mana yang harus disikapi. Kalau masalah khilafiyah, tidak usah kita bersikap, gak usah usil gitu. Jangan ikut madhab usiliyun. Maksudnya jangan usil. Berbeda boleh, benar nggak? Ini adalah ajaran kita. Kecuali wa innama yungkarul mujma' alaih. Kecuali menyangkut masalah yang sudah disepakati oleh ulama. Misalnya Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Kok ada yang bilang bukan Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir ada di Malang. Itu bukan Nabi, pelatih bulu tangkis itu. Jadi kalau kita mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir mujma' alaih. Seluruh ulama mengatakan demikian. Ya tidak boleh kita aneh-aneh. Jadi istilah saya Mas Agus, ada namanya perbedaan, ada namanya penyimpangan. Kalau perbedaan boleh. Jangan ributlah kaum muslimin, muslimat. Saya dengar ada yang pakai maulid Nabi. Kalau saya maulidan. Ada yang nggak mau maulidan. Jangan ribut, habis energi kita. Masalah usolli, tidak usolli. Yang saya pakai usolli sebelah tidak, ribut lagi.
Ada orang yang mau tawasul, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ada yang mau begitu, ada yang nggak mau. Nggak usah pakai tawasul, Nabi Muhammad sudah mati katanya. Lah ini hal macam begini namanya tidak bijak. Ya. Kita boleh berbeda dalam masalah apa? Dalam masalah furu'. Dalam masalah khilafiyah boleh. Nah, jelaskan masalah furu' dan khilafiyah itu maksudnya apa, Kiai? Ada bukan masalah pokok. Ya. Masalah cabang-cabang agama, yakni masalah yang diijtihadkan. Misalnya kalau babi misalnya ya. Ya. Innamal khamru wal maisiru, judi misalnya. Ya. Termasuk babi, kencing, mohon maaf ya kalimatnya agak vulgar. Ini najis misalnya. Ya. Sepakat najis. Ini kan mujma' alaih. Ya. Yang sudah dinas di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kalau masalah bentuk kita sholat, apakah sholatnya begini, apakah sholatnya begini, apakah pakai usul, ini namanya furu'iyah. Ya, ya. Khilafiyah, boleh berbeda umat Islam, jangan ribut. Jangan terusik, biasa. Jadi yang hal mendasar yang tidak boleh berbeda itu, hal pokoknya itu apa kalau boleh disederhanakan bahasanya? Apa yang dimaksud dengan hal pokok yang tidak boleh ada perbedaan? Yang sudah qot'i, yang sudah pasti, dinas di dalam Al-Quran. Paham ya? Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, Qul huwallahu ahad. Katakan, huwallahu ahad. Allah itu adalah satu. Maka tidak boleh ditafsirin yang lain. Kan gitu Mas Agus. Ini qot'i. Tapi kalau masalah misalnya kita berwudu, apakah wudunya itu dimulai dari wajah, dimulai dari tangan, apa dimulai seperti yang kita ketahui, ternyata antar satu madhab dengan madhab yang lain itu berbeda. Dalam masalah ini, mari, itu kan tafsir. Tafsir di dalam surat Al-Quran ya, yang dikatakan kita bisa dimulai dari wajah. Ada juga yang mengatakan tidak, yang penting mengusap anggota wudhu yang sudah ditetapkan. Masya Allah. Ini semakin seru nih Kiai. Nah pemirsa, dari apa yang Kiai Misbah sampaikan, sebenarnya ada dua hal ya. Pluralisme adalah pluralisme vertikal dan pluralisme horizontal. Yang vertikal itu ada terkait dengan keyakinan dan agama. Nah yang horizontal adalah terkait dengan suku, ras, dan sebagainya. Nah nanti akan kita perbincangkan karena setelah ini kita akan mengundang bintang tamu kita adalah tokoh Nia Sumatera Utara, beliau Bapak Abdul Majid, CSEMSI yang akan sharing bersama dengan kita. Tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.